Benarkah suku yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Melanesia? Pertanyaan ini mungkin masih tertanam di dalam kepala kita semua. Supaya nggak penasaran lagi, kita akan membahas asal-usul pribumi Indonesia dimulai dari manusia pendatang pertama, 1,5 juta tahun yang lalu. Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia modern, seringkali kita jumpai istilah pribumi yang biasanya mengacu kepada identitas asli orang di daerah tertentu. Sebenarnya apa itu pribumi? Pribumi adalah penduduk asli suatu wilayah yang membangun kebudayaan dengan status asli sebagai kelompok etnis dan bukan datang dari daerah lain. Memang secara umum kita mengenal klarifikasi umum etnis kesukuan lokal Indonesia. Misalnya, orang Batak itu di Sumatera Utara, orang Sunda itu di Banten dan Jawa Barat, orang Minang itu di Sumatera Barat, orang Bugis itu di Sulawesi Selatan, orang Dayak di Kalimantan Tengah dan Barat, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, istilah pribumi ini sendiri kerap digunakan sebagai pembeda antar golongan masyarakat yang dianggap sebagai orang, suku, etnis asli Indonesia dengan mereka yang dianggap sebagai kaum pendatang. Dikotomi antara istilah pribumi dan pendatang ini sangat menjadi polemik tersendiri dalam konteks sosial bermasyarakat di Indonesia. Akan tetapi pernah nggak sih kita berpikir siapa suku asli yang menduduki Indonesia? Apakah memang orang Jawa itu orang yang asli pribumi daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur? Sejak kapan saudara kita orang Jawa yang mendok itu tinggal di Pulau Jawa? Mungkin kalau kita bertanya pada orang tua atau guru, jawabannya cuma sudah dari sononya. Tapi apakah kita puas dengan jawaban semacam itu? Jadi akan kita coba jelaskan menurut sejarah yang kami dapat. Siapa orang yang pertama kali tinggal di Indonesia dan siapakah yang sebetulnya hanya kaum pendatang? Kedatangan Homo erectus. Jauh sebelum manusia modern, Homo sapiens yang datang ke Indonesia, bangsa tertua yang datang dan menghuni Nusantara adalah Homo erectus yang melakukan migrasi panjang dari Afrika sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Migrasi panjang Homo erectus dimulai dari Afrika ke berbagai penjuru dunia memang cukup fenomenal. Dengan sedikit banyak masih keberadaan mereka membentuk ekosistem yang kita kenal sekarang ini. Dari sekian banyak kelompok Homo erectus yang terpencar menuju Eropa, Asia Tengah, India, ada beberapa yang mencoba nekat menyusuri garis pantai selatan sampai ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Flores. Mungkin ada sebagian yang bingung gimana caranya erectus bisa menyeberangi laut. Perlu diingat bahwa garis batas daratan dan lautan yang kita kenal sebagai peta dunia modern sekarang itu berbeda dengan keadaan bumi 1-2 juta tahun yang lalu. Sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain itu belum terpisah alias menyatu. Jadi 1,8 juta tahun yang lalu, Homo erectus bisa jalan kaki dari Vietnam sampai ke Bali tanpa menyeberangi lautan. Homo erectus ini kemudian beranak pinak dan menyebar ke seluruh paparan Sunda, Sunda Self, termasuk beberapa di antaranya yang menyeberang laut sampai ke Flores. Jadi bisa dibayangkan bahwa Homo erectus ini sudah ngacak-ngacak ke Pulau Nusantara kita selama 1,5 juta tahun dengan berburu, membuat api, membentuk kelompok-kelompok, berperang, dan lain sebagainya, sampai akhirnya punah kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Kedatangan Homo sapiens, Melanesia pertama. Sama seperti erectus, Homo sapiens atau manusia modern yang jadi cikal bakal pribumi Indonesia dan juga berasal dari Afrika dan melakukan migrasi besar-besaran ke seluruh penjuru dunia dalam 2 gelombang migrasi. Gelombang pertama berlangsung kira-kira 100.000 tahun yang lalu, sedangkan gelombang kedua berlangsung kira-kira 50-70.000 tahun yang lalu.
Gelombang pertama keluar dari Afrika lewat Selat Kecil yang misahin Ethiopia dan Yaman, terus berlanjut ke India bagian selatan, menyusuri pantai lanjut ke paparan Sunda sampai ada yang nyebrang dengan perahu ke paparan Sahul, Papua, Australia. Suku bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia ini bercirikan melanesoid, seperti ciri orang Papua dan aborigin. Dalam periode waktu migrasi ini, daerah Kepulauan Nusantara tetap tersambung, tapi bukan karena faktor tektonik, melainkan karena pada masa itu bumi ini sedang menjalani masa es, Ice Age, yang menyebabkan sebagian permukaan laut menyatu menjadi daratan es. Manusia modern gelombang pertama ini akhirnya menapati Nusantara sampai zaman es berakhir. Es mencair menjadi lautan yang memisahkan pulau, sehingga terbentuklah Kepulauan Nusantara seperti yang kita kenal sekarang. Kehadiran dari para petualang ini masih bisa kita lihat pada peradaban manusia modern, yang lebih akrab kita kenal dengan kebudayaan berciri Melanesia atau golongan etnis Negrito. Beberapa di antaranya adalah suku Sentinel, Onge, Jarawa di Kepulauan Andaman, suku asli Semang, Sakai di Malaysia, suku Mani di Thailand, suku Atea, Agata, Ati di Filipina, suku Dani, Bauzi, Asmat, Amunge di Indonesia dan Papua, suku aborigin Australia dan Tasmania. Dari persebaran ini diduga kuat bahwa hampir seluruh daerah paparan Sunda dan Sahul mencakup seluruh wilayah Indonesia sempat dihuni oleh orang-orang berciri Melanesoid. Kehidupan orang-orang Melanesia berawal dengan budaya berburu dan mengumpulkan makanan, hunter dan gatherer, yang kemudian sebagian besar kecuali aborigin Australia mulai mengenal pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam skala kecil. Sayangnya kebudayaan agrikultur ini tidak berkembang dengan skala luas karena kecenderungan masyarakat Melanesia yang berjumlah kecil dan terpisah jauh dengan suku tetangga lain. Hal ini juga menyebabkan orang Melanesia bisa hidup tanpa memerlukan perkembangan pertanian dan peternakan dalam skala besar, dan juga tidak ada desakan lingkungan untuk membentuk struktur kemasyarakatan yang kompleks dan sistematis. Terlepas dari itu, sebetulnya kalau ditanya siapakah orang pribumi Indonesia pertama yang menempati Kepulauan Nusantara, jawabannya jelas orang-orang Melanesia. Mereka bahkan diduga kuat sebagai penyebab hilangnya Homo erectus di paparan Sunda, entah dengan cara pembunuhan maupun perkawinan. Serunya lagi, para arkeolog dan paleontolog juga menduga bahwa manusia modern berciri Melanesioid ini diduga kuat pernah hidup bersama satu pulau dengan human spesies lain yang merupakan keturunan Homo erectus, yaitu Homo florensis di Kepulauan Flores. Tapi kok kenapa suku pribumi Indonesia pertama ini cuma tersisa di pedalaman Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya? Kenapa tidak terus membangun budaya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan? Sampai saat ini para ahli sejarah belum menemukan jawaban yang pasti. Namun dugaan terkuat hilangnya komunitas Melanesia di wilayah barat Indonesia adalah akibat karena kedatangan rombong manusia modern, gelombang berikutnya dalam jumlah besar. Nothing lasts forever di dunia ini, jadi bisa dibilang bahwa bangsa tertua yang datang dan menghuni Nusantara adalah Melanesia.